beribadah pada pagi hari ini. Saudara sudah diberikan sebuah tema yaitu tentang Allah dan keotentikan diriku. Ya, saudara, kita itu paling sering mengkritik orang-orang yang pencitraan. Di sini ada yang suka orang pencitraan? Ada yang suka? Suka banget kalau suka main drama orangnya gitu. Ya, jadi kita paling tidak suka orang yang pencitraan, gitu ya. Apalagi kalau kita betul-betul tahu kehidupannya hari-hari, gitu ya. Kemudian apa yang dia nampakkan itu berbeda tuh kita bisa jadi antipati, gitu ya. Saya juga termasuk orang yang tidak suka orang yang pencitraan. Tapi sadarakah saudara bahwa sekalipun seringkali kita itu tidak suka orang yang bentar ya, saya lupa kalau ini harus butuh beberapa detik ya. Jadi kita sering mengkritik orang yang pencitraan ya di luar sana, tetapi kita seringkali lupa bahwa kita pun seringkali membangun citra yang palsu. Ya, kita tuduh kita paling sensitif dengan orang luar yang pencitraan, tapi sadar atau tidak sadar kita seringkali juga sebenarnya melakukan pencitraan. Kita juga seringkali tidak otentik dengan orang lain. Gitu ya, sehingga orang lain akhirnya tidak bisa belajar dari kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita, orang lain tidak bisa lihat. Ya, ini contoh. Bukankah ada banyak orang yang membangun citra sebagai suami istri ideal, yang terlihat di sosmed, terlihat di story, begitu ya. Tetapi ternyata di dalam rumah tangga sendiri tidak sebegitu sweetnya. Gitu ya, ternyata penuh dengan dingin ya, rasa dingin, kaku ya. Ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada sepasang suami istri yang istrinya yang kemudian ngomong bahwa, "Bu, kami mungkin sudah sebentar lagi akan berpisah." Saya heran kenapa setiap kali pesta mereka sepasang suami istri yang selalu pasti ada gitu ya. Saya tuh kadang-kadang iri gitu loh. Saya ke pesta kadang saya sendiri. Suami saya di mana, begitu kan. Ini selalu sweet gitu loh, selalu sweet. Tapi kok tiba-tiba duar. Ini yang seringkali terjadi, saudara. Sebagai hamba Tuhan juga jujur ya, seringkali citra yang kita bangun tuh kita adalah hamba Tuhan yang kuat. Tapi berapa banyak hamba Tuhan yang sebenarnya kelelahan. Saudara, beberapa minggu yang lalu ya, itu ada seorang hamba Tuhan junior ya. Biasa kalau hamba Tuhan junior dia masih punya senior untuk curhat gitu ya. Dia telepon, "Bu, saya kok mulai kelelahan. Saya mulai kelelahan. Saya kadang-kadang saya capek sekali. Setiap pesan yang masuk begitu saya buka, 'Bu, jangan lupa ya Bu, jadwal tanggal sekian. Bu, jangan lupa deadline-nya tanggal sekian.'" Dia bilang, "Bu, jujur ya, saya tuh kadang-kadang kepengen orang WA saya tuh nanya, 'Ibu, kamu sehatkah?' Ya, apa kabarmu? Apa yang bisa didoakan?" Jadi hamba Tuhan juga gak selalu kuat, saudara. Tapi jujur kadang-kadang kita itu membangun sebuah citra bahwa kita itu selalu kuat. Membangun citra selalu kuat. Anak-anak di rumah juga sering kali mereka tuh membangun citra sebagai anak-anak yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya bandel, nggak taat, orang tua marahin, gitu ya. Jadi mereka bangun citra seperti anak yang baik, sehingga orang tua terkaget-kaget. Begitu tahu ternyata di sekolah, gitu ya, ada banyak hal yang negatif yang ternyata anaknya lakukan. Dan sama, anggota gereja juga gitu. Kadang-kadang menampilkan diri sebagai anggota gereja yang baik, padahal sebenarnya mereka penuh dengan pergumulan, ya. Dan ada banyak citra yang lain yang mungkin bisa kita bangun. Saudara, pertanyaannya kenapa kok kita terjebak di dalam pencitraan seperti ini? Ya, kenapa kita terjebak dalam pencitraan seperti ini? Karena kita terlalu peduli sebenarnya dengan apa penilaian orang lain terhadap kita. Saudara, hari ini kita akan belajar, saudara, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu dia tidak pernah membangun citra. Dia tidak pernah membangun citra. Yang dia bangun itu adalah hubungan yang terbuka.
Hubungan yang membuka diri apa adanya. Bahkan sampai dia ke kayu salib pun, dia adalah pribadi yang tidak pernah pencitraan. Sehingga kalau kita mau katakan pribadi yang paling otentik itu siapa, ya sebenarnya Tuhan Yesus. Gitu ya. Mari bersama-sama kita belajar. Ya, kita mau baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21, kemudian kita ke 24 sampai 26. Ya, saya baca ayat 21, Bapak Ibu 24, kita bergantian ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bersama-sama, apa gunanya Bersama-sama, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara, sebenarnya otentik itu apa sih? Definisi otentik itu apa? Banyak di antara kita bicara tentang otentik ya. Jadi orang yang otentik, tapi apa pengertiannya otentik itu? Otentik itu, saudara, otentik itu artinya berani membuka diri apa adanya. Tentang perasaan kita, tentang sikap kita, tentang kelemahan kita, tentang kegagalan kita secara intensional. Sehingga orang lain itu bisa belajar dan mengenal pada tingkat yang personal. Gitu ya. Jadi kita itu membuka diri apa adanya. Sekalipun kita adalah leader, justru seorang leader itu harus belajar untuk otentik. Gak apa-apa kita ceritakan bahwa aku lemah, bahwa aku punya kekurangan, bahwa aku punya pergumulan. Justru itu sebuah keteladanan, gitu ya. Itu sebuah keteladanan yang bisa diteladani oleh orang lain. Saudara, kalau definisinya adalah berani membuka diri apa adanya, maka sebenarnya Yesus itu adalah pribadi yang paling otentik. Kenapa? Ada 3 alasan. Ya, yang pertama, di dalam teks yang kita baca tadi, ya, teks yang tadi kita baca tadi, Yesus memberikan sebuah tuntutan yang jujur bagi murid-muridnya. Hari ini untuk mendapatkan pengikut, tidak sedikit orang tidak jujur dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Ya, sehingga ada banyak orang yang terjebak di dalam sebuah teologi yang salah, gitu ya. Jadi dulu saya ingat sekali ya, sekitar mungkin 20 tahun yang lalu ya, saya punya satu pemuda. Dia itu percaya Yesus, dia mau ikut Yesus, itu karena berita Injil yang palsu, gitu ya, yang berkata bahwa kalau kamu ikut Yesus, utangmu lunas. Kalau kamu ikut Yesus, kamu sembuh. Saudara, tapi dia kemudian ikut Yesus. Dan betul-betul dia ngalami. Betul-betul dia alami. Dan itu juga yang dia ceritakan kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya gak alami. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Kesimpulannya apa? Kenapa yang ini Tuhan sembuhkan, utangnya lunas? Kenapa yang ini Tuhan tidak sembuhkan, utangnya tidak lunas? Oh, berarti Tuhan hanya mencintai dia, Tuhan gak mencintai yang lain. Ya kan, jadi keliru, gitu ya. Menjadi salah teologinya. Saudara, kenapa? Karena ada banyak pemimpin yang tidak jujur dengan tuntutan dari Allah. Yesus jujur loh. Yesus tidak memberikan diskon besar-besaran supaya dia dapat murid. Yesus tuh di awal, dia dengan jelas dia berkata bahwa kalau kamu mau ikut aku, tuntutannya adalah kamu harus sangkal diri. Banyak hamba Tuhan hari ini ya di Indonesia secara khusus, kalau kita jualannya kayak begini nggak laku. Kita takut nanti anggota jemaat kita hilang. Yesus nggak takut loh murid-murid hilang. Yesus ngomong ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Saudara, sangkal diri ini apa, saudara? Sangkal diri ini adalah artinya itu sebenarnya melepaskan klaim atas kepemilikan diri, gitu ya. Jadi bukan aku. Jadi sebenarnya ketika Yesus berkata sangkal diri,
Yesus minta kita untuk apa? Berhenti menjadi Tuhan atas dirimu. Berhenti menjadi Tuhan atas dirimu. Berapa banyak di antara kita yang mungkin kita menyembah Tuhan, kita kenal Tuhan, tapi kita mau menjadi Tuhan atas diri kita. Kita merasa kita bisa mengontrol segala sesuatu. Kita mau memastikan bahwa segala hal dalam hidupku itu ada dalam kontrol aku. Tapi ketika Tuhan bilang begini, sangkal diri, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, berhenti jadi Tuhan atas dirimu. Serahkan itu kepada Tuhan. Lepaskan apa yang tidak bisa engkau kontrol. Biarkan itu aku yang atur. Berhenti atas kepemilikan diri sendiri. Itu sebabnya saudara, setelah engkau menjadi orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita berkata bahwa Tuhan, sebenarnya tokoh utama dalam hidupku bukan aku lagi. Tokoh utama dalam hidupku itu sebenarnya Tuhan. Tokoh utama dalam hidupku itu Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa sebab aku yang hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ya, berhenti menjadi Tuhan atas hidupmu. Saudara, kemudian yang kedua, tuntutan yang kedua itu adalah pikul salib. Pikul salib itu bukan bawa kalung salib kemana-mana ya, itu salib kan dipikul ya, salib dipikul. Nah, bukan begitu. Tetapi ini artinya dalam banget, saudara. Ya, pikul salib itu artinya sebenarnya mencabut pancangan. Ya, jadi salib di situ itu sebenarnya sebuah tiang pancang yang selama ini sudah ada. Kita disuruh cabut tiang pancang itu. Ya, jadi orang yang misalnya cabut tiang tenda. Jadi kalau kita pernah bangun tenda, itu kan begitu beres-beres kan ada tiang pancangnya yang harus kita cabut kan. Itu betul-betul cabut secara permanen. Nah, itu namanya pikul salib, saudara. Jadi secara sengaja kita itu harus mencabut apa yang selama ini sudah tertancap dalam hidup kita. Identitas kita, gitu ya. Identitas kita. Selama ini apa yang menjadi identitas kita? Kita tuh melihat diri kita seperti apa sih? Ada yang merasa bahwa, Bu, sampai usia sekarang saya melihat diri saya adalah orang yang gagal. Berarti kita melihat diri kita sebagai orang yang gagal. Atau kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak berguna. Yesus bilang pikul salib itu sebenarnya cabut tiang pancang itu loh. Identitasmu bukan begitu. Tuhan kasih identitas yang baru. Harus dicabut yang lama itu. Keamanan kita selama ini, keamanan kita, kenyamanan ini, kita baru nyaman kalau apa? Kita baru aman kalau apa? Kadang-kadang kita berpikir aku tuh baru aman kalau saldo ya at least ada sekian lah di rekening gitu kan, aman, rasanya aman gitu kan. Atau anak-anak kalau misalnya tetap kontak, kita tetap ada komunikasi, itu rasanya tetap nyaman gitu loh. Tuhan minta semua rasa aman yang palsu, nyaman yang palsu itu dicabut. Jadi bukan sekedar membawa sesuatu ya, membawa salib itu kemana-mana, bukan. Tapi mencabut apa yang tertancap selama ini, identitas kita yang palsu, rasa aman yang palsu, ya, reputasi, rencana, kendali, itu semua harus dicabut, saudara. Dan mulailah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, mulailah berjalan bersama dengan Tuhan ke arah yang Tuhan tentukan. Sekalipun memang arahnya itu mengerikan, gitu ya. Arahnya mengerikan. Kenapa? Kan arahnya itu adalah mengikuti Yesus. Saudara, yang terakhir mengikuti Yesus. Ini tuntutan yang ketiga. Jadi tadi apa? Pertama, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Nah, saudara, kata ikut Yesus di sini ini juga bukan sekedar kalau ikut itu kan, ayo aku duluan, kamu ikut ya, gitu ya. Bukan sekedar jalan di belakang, saudara. Ikut Yesus itu bukan sekedar berjalan di belakangnya Yesus, ya. Tetapi ini sebuah komitmen jangka panjang. Ini sebuah komitmen jangka panjang dan terus menerus berkelanjutan harus dilakukan setiap hari. Gak bisa satu kali. Memang bertobat betul. Kalau kita bertobat satu kali, ya ada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saya ingat, saya bertobat tahun 95. Gitu ya, dalam sebuah ibadah saya mengalami pertobatan di sana. Betul, pertobatan itu satu kali. Tapi perjalanan mengiringi Yesus
Itu bukan hanya satu kali, saudara. Itu setiap hari. Itu setiap hari, berkelanjutan setiap saat. Dan arahnya jelas. Arahnya itu adalah Yesus. Gitu, arahnya Yesus. Kita berada dalam persekutuan dengan Dia. Dan saudara, menjadi murid Yesus itu beda dengan menjadi murid filsuf. Ya, kalau menjadi murid filsuf itu kita cukup sekali ketemu gitu ya. Ayo kita belajar, kalau hari ini mungkin 2 SKS gitu ya, atau 3 SKS. Ayo kita ketemu, selesai, sudah selesai. Tetapi murid Yesus pada konteks pada waktu itu berbeda, saudara. Ya, murid itu mereka pakai istilah talmid. Ya, talmid itu murid yang betul-betul lengket dengan gurunya. Jadi gurunya ada di mana, muridnya ada di situ. Muridnya bangun, gurunya bangun, muridnya ikut bangun. Ya, gurunya tidur, muridnya ikut tidur. Gurunya makan, makanannya sama dengan yang muridnya makan. Gurunya ada di mana, muridnya ada di situ. Sehingga murid itu nempel betul dengan rabinya. Kemudian muridnya itu juga memperhatikan cara rabinya berjalan, caranya makan, caranya berdoa, caranya potong roti. Dia memperhatikan betul-betul apa yang gurunya lakukan. Dan dia duplicate. Dia meniru apa yang gurunya lakukan. Dan ketika Yesus berkata bahwa ikutlah aku, itu bukan sekadar ayo jalan di belakang, bukan. Tapi marilah bersama-sama dengan aku. Sehingga setiap orang Kristen itu memang perlu dimuridkan. Perlu dimuridkan. Kita menjadi orang Kristen yang cuma datang seminggu sekali gitu ya dalam ibadah gitu ya. Saudara, sulit untuk kita bisa meniru Yesus. Kita harus terlibat di dalam kelompok-kelompok pemuridan. Sehingga kita betul-betul bisa belajar bersama, berbagi hidup bersama untuk berproses menjadi serupa dengan Yesus. Ya, itu yang pertama. Kenapa Yesus adalah pribadi yang paling otentik, ya? Kenapa? Karena dia memberikan tuntutan yang sangat jelas. Dia tidak pura-pura, dia tidak nipu sana sini, dia tidak kasih diskon besar-besaran. Di awal langsung dia bilang begini, mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Orang tuh pasti terkaget-kaget, saudara. Kalau hari ini kita sekeras Yesus pada waktu itu, saudara, saya bayangkan, gereja memang gak bisa besar. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mau mati bagi diri sendiri. Dan Yesus bukan hanya kasih tuntutan yang jujur ya. Yang berikut dia kasih perhitungan yang jujur juga. Perhitungannya jujur. Yesus bilang begini, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan apa? Kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Dia bilang lanjut, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yesus kasih nilai yang jelas. Di dalam kerajaan Allah ada nilai sendiri. Definisi nyawa itu apa? Selama ini kita sedang mempertahankan nyawa yang asli atau nyawa yang palsu. Yesus berkata bahwa nyawa manusia itu penting. Saking pentingnya itu kalah, seluruh dunia ini kalah pentingnya dengan nyawa. Sehingga Yesus bilang percuma kamu dapat seluruh dunia, tapi nyawamu hilang. Itu berarti apa? Satu nyawa lebih penting dari seluruh dunia. Tapi berapa banyak di sini kepengen dapat seluruh dunia? Dia lupa kalau dia kehilangan nyawanya. Ini kontras banget. Ini beda nilai kerajaan Allah dengan nilai yang hari ini dicari oleh dunia, itu berbeda. Dunia memberikan definisi sendiri tentang sukses. Sukses itu apa? Menurut kita sukses itu apa? Sukses itu adalah orang yang mencapai target. Biasanya kan begitu. Orang yang mencapai target sebelum 30 bisa menghasilkan berapa M? Nah itu tuh ya, itu yang sukses ya, itu yang sukses. Apakah betul? Yesus bilang percuma kamu dapat, jangankan 1 M, 10 M, kamu dapat seluruh dunia pun kalau kamu kehilangan nyawa nggak ada gunanya. Ini ekstrim saudara, beda banget dengan apa yang dunia ajarkan. Kita punya definisi sukses apa? Kemarin saya kepengen anak saya ikut sebuah kelas gitu ya, karakter building gitu ya, karakter building kelas.
Kemudian waktu itu ada pertemuan orang tua gitu ya, orang tua dipanggil. Kemudian saya ditanya, Bu, menurut Ibu sukses itu apa? Menurut saya sukses itu, atau dia tunjukin gambar ya, dia tunjukin gambar. Ada beberapa saya kenal orangnya, beberapa saya nggak kenal orangnya. Dia tunjukin, Ibu kenal ini? Kenal. Menurut Ibu sukses nggak? Menurut saya belum tentu sukses. Padahal dia tajir melintir gitu ya. Kan bagi saya sukses bukan masalah tajir melintir. Tapi apakah memang tujuan Tuhan bagi dia itu adalah itu? Jadi definisi sukses apa? Hari ini orang dunia selalu yang deskripsi sukses itu adalah selalu bicara tentang angka yang dicapai. Padahal Yesus ngomong, Yesus kasih hitungan yang jujur. Jiwamu itu adalah hal yang paling penting di hadapan Tuhan. Gak bisa dibandingkan, ya, gak bisa dibandingkan dengan apapun di dalam dunia ini. Sehingga kalau kamu mau menemukan, kamu betul-betul mau menemukan kehidupan yang sesungguhnya, itu kamu bisa temukan itu justru ketika kamu kehilangan nyawa. Ini kayak membingungkan ya, mau hidup kehilangan nyawa. Artinya apa? Mati bagi diri sendiri sebenarnya. Kita dipanggil untuk mati bagi diri sendiri. Kita hidup bukan lagi mengejar apa yang orang lain katakan sukses, gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah jalan menuju hidup yang sesungguhnya. Saudara, Yesus di sini, saudara, dia tidak berpura-pura, ya, menganggap bahwa keselamatan diri, keamanan, kesuksesan itu adalah tujuan tertinggi. Sekalipun Yesus punya murid banyak, gitu ya. Tapi dia nggak pernah mencari murid itu dengan cara menjual nilai kerajaan Allah, enggak. Nilai kerajaan Allah, kamu harus siap mati bagi diri sendiri. Titik. Dia nggak perlu mereduksi itu. Kalau hari ini orang kepengen jemaat nambah, caranya ngibulin, iya kan? Ngibulin. Kenapa ikut Yesus? Maka kamu akan jadi kepala bukan ekor. Alkitab nggak salah ya. Itu teks Alkitab dan tidak salah. Cara tafsirannya yang salah. Begitu ya. Sehingga akhirnya orang berpikir bahwa orang Kristen itu tidak mungkin miskin, tidak mungkin jadi hamba. Hamba yang artinya orang yang paling kecil gitu ya. Nggak mungkin. Karena dia harus jadi pemimpin. Dia harus jadi besar. Alkitab bilang begitu. Lah kalau kenyataannya ternyata ada jemaat yang susah. Kesimpulan dia apa? Oh ya, Tuhan sayangnya mereka-mereka aja. Aku kurang disayang. Iya kan? Kalau kita ada beberapa orang mengajarkan, kamu kalau dengan iman berdoa, sakit apapun pasti sembuh. Lah kalau ternyata ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ternyata gak sembuh-sembuh. Apalagi kalau dia datang ke hamba Tuhannya, Pak, saya harus bagaimana ya Pak ya? Saya udah doa puasa Pak, saya udah minta ampun, saya udah coba ingat satu-satu dosa masa lalu saya tulisin Pak, sampai saya minta ampun sama Tuhan satu-satu gitu ya, supaya jangan ada yang terlewat, tetap belum sembuh Pak. Oh ya, mungkin kamu coba ingat-ingat lagi deh, mungkin ada yang ketinggalan. Serius, ini ada, saudara. Akhirnya dia kesimpulannya apa? Ya sudahlah, mungkin Tuhan mencintai mereka, aku tidak. Kenapa? Karena ada banyak hamba Tuhan tidak jujur terhadap nilai kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman. Nilai kerajaan Allah bukan tentang angka yang bisa dihitung. Nilai kerajaan Allah itu bicara tentang orang yang mau mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Allah. Saudara, kebenaran adalah harga mati yang harus kita beritakan. Ya, nggak peduli orang nanti ngundang lagi apa enggak, gitu kan? Nggak peduli nanti jemaat mau datang atau enggak. Selama kita bagian kita adalah taat. Biarkan kebenaran mengaung, ya, menggaung. Biarkan kebenaran dideklarasi begitu rupa. Itu bagian kita. Yesus dia mendeklarasikan kebenaran. Apa yang menjadi nilai kerajaan Allah dia paparkan. Tidak peduli berapapun jumlah murid yang mau datang. Akhirnya memang betul banyak yang meninggalkan Yesus kan ya. Banyak yang meninggalkan Yesus. Yesus satu kali khotbah itu ribuan yang datang, saudara. Ribuan yang datang. Tetapi banyak, Alkitab mencatat ya, coba kita baca baik-baik dalam kitab Injil. Itu setiap kali Yesus memaparkan kebenaran dengan nilai-nilai yang begitu tinggi, itu dikatakan bahwa banyak orang gak kuat dengar.
Banyak yang pergi meninggalkan dia. Gak masalah. Yesus gak pernah takut kehilangan murid. Kenapa? Karena memang dia adalah sang kebenaran. Dan kita juga sama, saudara. Harusnya kita dipanggil menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran. Kita memproklamasikan kebenaran. Kebenaran adalah harga mati. Yesus berkata, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, Yesus mau menceritakan, Yesus mau terbuka, dia mau terbuka bahwa Yesus gak pernah takut kehilangan apapun dalam dunia ini. Karena memang gak ada yang sejati dalam hidup ini ya. Gak ada yang sejati, saudara, dalam hidup ini. Yesus gak pernah tertarik dengan apa yang disuguhkan oleh seluruh dunia ini. Dia tidak malu ya bahwa menurut perhitungan dunia, jalan Tuhan itu jalan yang kelihatannya rugi. Ya. Kenapa? Karena gak menghasilkan kekayaan. Secara politik juga enggak, popularitas juga biasa saja. Itu bukan jalannya. Yesus enggak takut loh. Tapi berapa banyak di antara kita itu takut dinilai tidak berhasil oleh orang lain. Mari coba kita jujur ya, kita cukup otentik enggak? Kita cukup otentik enggak? Di tengah-tengah keluarga, kumpul keluarga gitu ya. Kita mau terlihat wah atau kita mau terlihat apa adanya? Kadang-kadang untuk supaya kita mau dinilai berhasil oleh keluarga, kita tampil begitu rupa. Ya itu sebabnya biasanya kalau pas hari raya itu toko emas rame banget kan. Kenapa? Semua kepengen tampil wah, supaya dianggap berhasil oleh keluarganya, oleh orang lain, ya kan? Kepengen dinilai begitu. Saudara, waktu reuni-reuni, di sini siapa yang suka reuni? Kemarin suami saya ikut satu pertemuan pendeta-pendeta gitu ya. Dia harus datang mau tidak mau karena mewakili Amadeus gitu ya. Dia mau tidak mau harus datang. Dan begitu dia pulang dia bilang gini, saya lihat gaya hidupnya hamba-hamba Tuhan itu kok mirip-mirip dengan orang-orang di Senayan ya katanya. Mirip-mirip orang-orang yang ada di Senayan ya. Caranya, gayanya dan seterusnya. Kenapa begitu? Saudara, sekalipun reuni hamba Tuhan ya saudara, ya jujur masih banyak sekali hamba Tuhan yang itu selalu kalau nanyanya tuh, kamu sekarang pelayanan di gereja mana? Jemaatmu berapa? Kamu tiap bulan tuh cuan piro? Nilainya kok kenapa jadi angka yang dibicarakan? Dan sometimes hamba Tuhan itu takut terlihat gagal di depan teman-temannya. Itu menunjukkan kita nggak otentik, saudara. Kita nggak otentik. Kita kumpul dengan teman-teman ya, kumpul dengan teman-teman. Jujur banyak kali kita nggak mau terlihat gagal. Kita nggak mau terlihat kurang. Kita nggak mau terlihat kita ini sedang bergumul. Kita kurang otentik. Padahal saudara, orang yang tidak otentik sulit mendapatkan terobosan. Kalau kita mau pakai istilah terobosan. Saudara mau betul-betul mengalami pemulihan dari Tuhan, langkahnya itu adalah keterbukaan. Orang yang tidak otentik sulit mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Makanya kenapa otentik itu penting. Otentik itu adalah salah satu yang harus dikembangkan. Kadang-kadang kalau kita kumpul, kita rasa nggak sih? Mau selama apapun relasi kita, sedalam apapun relasi kita, tapi kalau perbincangan kita itu hanya tentang kamu lakukan apa aja, selama ini ngapain, gitu kan? Dan yang kita ceritakan itu apa yang kita lakukan selama ini. Tapi kita nggak pernah terbuka tentang kehancuran kita, pergumulan kita. Itu sebenarnya kita tidak otentik. Tidak peduli sehebat apapun yang saudara lakukan di luar sana. Tapi kita kurang otentik. Memang saya tahu bahwa otentik itu bukan berarti kita itu bisa mengumbar-umbar, gitu ya. Itu nggak bijaksana. Itu nggak bijaksana. Apalagi kalau seorang leader, ya, nggak mungkin saudara mengumbar-umbar apa yang menjadi kelemahan saudara. Tetapi otentik itu penting. Terbuka tentang kelemahan itu penting. Tempatnya tapi harus tepat, gitu ya. Tempatnya harus tepat, ya. Jadi mungkin itu yang paling ideal itu memang adalah kelompok pemuridan. Di dalam kelompok itulah kita bisa menceritakan semua kegagalan kita dan kemenangan kita. Supaya apa? Yang lainnya itu bisa saling belajar. Semua itu bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kalau kamu yang pernah gagal Tuhan pulihkan, aku pasti Tuhan pulihkan. Ya, kalau kamu yang sehancur itu Tuhan pulihkan, Tuhan pakai. Aku yakin, aku yang sehancur ini hari ini pun Tuhan akan pulihkan dan Tuhan pakai. Itu gunanya otentik, saudara.
Ya, itu gunanya otentik. Jangan malu ya untuk dinilai tidak berhasil oleh dunia. Ya, Yesus dia tidak segan-segan. Dia tidak segan-segan mengajarkan. Ya, sekalipun mungkin menurut dunia, wah jalan yang ditempuh itu jalan yang menuju kerugian besar gitu ya. Hidup cuma satu kali, kok mau soro-soro kayak begitu gitu kan. Bagi dunia itu kerugian, tapi bagi Yesus itu nilai kerajaan Allah yang harus dijaga. Saudara, seorang investor ya yang cerdas ya, seorang investor yang cerdas, dia tidak pernah malu ya, dia tidak pernah malu untuk berinvestasi pada apa yang bernilai tinggi, tidak peduli orang awam menilai itu gagal, orang awam menilai itu tidak pas, orang awam menilai kamu kayaknya salah pilih deh, kamu kayaknya keputusanmu salah deh. Tapi kalau dia investor yang cerdas, dia nggak peduli itu, karena dia tahu dia sedang investasi untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Dan itulah yang terjadi, saudara. Itulah yang terjadi ketika saudara baca di dalam Alkitab, ada orang yang dia ketemu ya sebuah lahan kosong. Dia temukan ternyata di dalam lahan kosong itu ada harta karun. Kemudian yang dia lakukan apa? Dia tahu ini bernilai tinggi nih. Yang dia lakukan adalah dia pergi, dia jual semua kepunyaannya, dia beli. Dia rela kehilangan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Dan itu yang juga dilakukan oleh perempuan dengan dirhamnya kan. Itu juga yang terjadi dengan orang yang kehilangan apa tuh? Kok berlian? Apa? Mutiara, ya, mutiara yang berharga. Kenapa kok kita mau mati-matian untuk kerajaan Allah? Karena kita tahu inilah yang paling berharga. Worth it. Kita rela kehilangan segala sesuatu karena ini adalah kesejatian. Ini adalah kehidupan yang sejati. Saudara, mungkin orang luar itu akan bingung dengan kita, gitu ya. Orang luar akan bingung dengan kita. Sebagaimana teman-temannya Paulus mungkin bingung dengan Paulus. Orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas, kok dia mau meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki demi apa? Demi mengikut Yesus. Itu ya, mungkin teman-temannya Paulus bingung gitu loh. Iya kan, mengikut Yesus. Memangnya nanti setelah ikut Yesus kamu dapat apa? Setelah dilihat-lihat nggak dapat apa-apa. Yang ada juga kepalanya dipenggal. Kan Paulus matinya kepalanya dipenggal di Roma. Orang bilang begini, ini rugi, ini orang bodoh. Tapi Paulus dia tahu, dia sedang berinvestasi pada apa yang nilainya kekal. Orang luar sana juga mungkin akan menilai, cik bodoh ya kamu. Kamu tuh loh sebenarnya bisa melakukan ini supaya kamu naik jabatan. Kok kamu gak lakukan? Karena bagi kita hidup bukan tentang angka. Hidup itu tentang nilai kerajaan Allah. Amin. Nilai kerajaan Allah yang memanggil kita untuk mati bagi diri sendiri. Mati bagi mimpi-mimpi kita yang tidak kudus. Mati bagi impian-impian kita yang tidak kudus. Dan hidup hanya untuk Allah. Saudara, nilai nyawa kita itu jauh bernilai dari seluruh isi dunia. Jadi jangan pernah menggadaikan hidupmu hanya untuk apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, karena jiwamu itu lebih penting daripada seluruh dunia ini. Ya, jangan takut untuk terlihat lemah, jangan takut untuk terlihat rugi di mata dunia ketika engkau memilih untuk setia kepada Yesus. Karena ketika kita memilih setia kepada Yesus, itu banyak orang akan ketawa. Gitu ya. Karena kenapa? Itu bagi mereka lazim, jual kebenaran demi untung, itu bagi dunia wajar. Jadi kalau orang Kristen ternyata punya hidup yang sama, saudara nggak ada bedanya. Saudara bukan murid Yesus. Karena kalau murid Yesus, kita tidak takut terlihat lemah, kita tidak takut terlihat rugi, karena kita tahu bahwa kita sedang mati bagi diri sendiri dan kita hidup untuk Tuhan. Saudara, nilai-nilai kerajaan Yesus, kerajaan Allah, itu seringkali terlihat seperti kegagalan, saudara, menurut standar dunia. Dan itu memang normal. Saudara, mama saya beberapa bulan, saya ingat bulan November ya, Oktober November itu mama saya sedang sakit keras dan saya 1 bulan menemani mama saya di Kuala Lumpur.
Dan saudara, saya berpikir selama ini saya menjadi hamba Tuhan, saya udah puluhan tahun jadi hamba Tuhan, saya udah bertumbuh dalam Injil yang benar gitu ya. Saya berpikir saya orang yang sudah puas dengan Tuhan. Ya, saya pikir saya orang yang sudah puas dengan Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan, saya puas dengan cara Tuhan mengasihi aku. Saya puas dengan cara Tuhan memelihara saya. Saya puas dan terima kasih Tuhan. Saya berusaha dalam kekurangan, kelebihan. Saya ngomong begitu bukan karena saya selalu untung gitu ya. Saya ngomong begitu bukan karena saya selalu berlebihan, tidak. Ya, musim hidup saya sama dengan musim hidup Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Musim hidup yang terus berganti, kadang nangis, kadang cukup, kadang tidak. Itu terjadi. Tapi saya belajar untuk berkata, Tuhan, Engkau cukup bagi aku. Aku puas dengan caramu mengasihi aku. Tapi satu hari saudara, ketika mama saya sakit keras, ya, dan pada waktu itu harus rangkaian pengobatannya itu panjang, saudara. Rangkaian pengobatannya panjang. Dan pada waktu itu kita harus rapat keluarga, ya, anak-anak kami 6 orang gitu ya, rapat keluarga. Kemudian akhirnya, oke, saudara saya satu ini, oke, saya kasih segini, saya kasih segini, saya kasih segini, saya kasih segini. Kemudian saya temukan saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saudara, saya setelah rapat itu saya keluar, saya di jembatan, mereka tuh kan bikin di Sunway itu kan ada jembatan kaca itu ya, dan itu bisa kiloan meter mereka bikin begitu. Saudara, saya jalan di situ, saya nangis sama Tuhan. Selama ini saya berkata saya cukup, saya puas dengan cara Tuhan memelihara saya. Tapi kenapa saya temukan bahwa orang yang saya cintai sakit dan saya nggak bisa buat apa-apa untuk dia, saya kemudian merasa kurang puas. Saya merasa saya kurang puas. Dan saya berdoa, Tuhan bisa nggak Tuhan bikin cara supaya saya punya uang segitu juga untuk saya bisa terlibat. Saudara, saya berjam-jam muter di situ, saudara. Dan Tuhan itu berbicara dalam begitu lembut di dalam diri saya. Tuhan berkata bahwa kenapa kamu meremehkan statusmu menjadi hambaku hanya karena kamu nggak punya uang. Kamu pikir yang bisa menyembuhkan mamamu itu adalah hasil dari kerja keras kalian kumpul uang? Bukankah kesembuhan itu pun juga aku yang kerjakan? Terus kenapa kamu merendahkan statusmu sebagai hambaku? Saudara, saya tambah nangis lagi, saudara, di situ. Saya nangis, tapi saya bertobat di situ. Saya bertobat di situ. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bergumul itu mungkin sekitar 4 hari, saudara. Saya nggak bisa tenang, saya nggak bisa tidur. Kenapa mendapati semua saudara saya bisa kasih ratus, saya 1/10-nya saya nggak bisa. Saya bilang, wah ternyata Tuhan sedang bongkar bahwa rasa puasmu selama ini ternyata belum beres. Ya, belum beres. Makanya saya bilang perjalanan menjadi murid itu perjalanan seumur hidup. Kita semua orang gak selalu kuat. Ya, kita tidak selalu kuat. Ini saya menceritakan kegagalan saya. Tapi saya menceritakan bagaimana Tuhan pulihkan saya. Setelah itu saya bersyukur, setelah itu saya bersuka cita. Karena saya tahu yang sembuhkan mama bukan dokter. Yang sembuhkan mama bukan dokter. Yang sembuhkan mama itu Tuhan yang saya layani. Saya tidak insecure lagi. Karena saya tahu Tuhan saya ada bagi saya. Dia mungkin tidak kasih saya uang, tapi dia kasih kesembuhan untuk mama. Orang punya duit berapapun kalau Tuhan gak sembuhkan, gak bisa sembuh. Saudara, nilai kerajaan Allah kadangkala terlihat seperti kegagalan menurut standar dunia. Bolehkah saya minta tisu? Yang terakhir, saudara. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, yang terakhir, saudara. Kenapa Yesus otentik? Karena Yesus juga punya keteladanan yang jujur. Dia nggak hanya mampu menantang orang untuk mengambil tindakan-tindakan ekstrim. Dia bukan hanya mampu mengobarkan kebenaran, tapi dia sendiri tidak mampu untuk lakukan. Tidak. Kenapa Yesus otentik? Karena dia punya keteladanan yang jujur. Saudara, di ayat 21, itu di sana dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Saudara, kan mudah bagi kita untuk jualan obat, ya kan? Tapi banyak orang yang jualan obat, dia sendiri nggak pakai obatnya, gitu kan? Dia cuma calok, gitu kan? Calok kan juga gitu kan, heboh banget. Ayo jurusan. Saya ingat dulu waktu masih muda, masih mahasiswa teologi dulu, terbiasa banget dengan angkot-angkot itu, gitu kan? Nah, biasanya kalau di Malang, apalagi Arjosari, gitu ya, itu banyak calok, gitu kan? Mau kemana silahkan, jadi rame banget. Padahal dia sendiri nggak ikut. Itu calok, gitu ya. Yesus bukan calok, saudara. Ya, Yesus dia menunjukkan keteladanan. Dia bukan hanya mengajarkan, tidak omong kosong, saudara. Yesus tidak pura-pura. Dia tidak pura-pura menjadi pahlawan yang hebat, gitu ya. Dia tidak pura-pura. Ini kenapa nggak bisa ya? Tolong saya aja, bisa? Ya, jadi Yesus tidak pura-pura menjadi pahlawan yang selalu menang di mata dunia, ya, di mata manusia. Dia menunjukkan bahwa jalan-jalannya itu memang jalan kehilangan. Jalannya itu memang penuh dengan kehilangan. Kenapa perjalanan mati untuk diri sendiri kan? Kita harus rela untuk kehilangan reputasi. Kita harus rela untuk kehilangan kekuasaan. Bahkan rela untuk kehilangan nyawa. Dan itu yang Yesus tunjukkan. Dia rela kehilangan nyawa. Karena nilai kerajaan Allah itu berbeda dengan nilai dunia ini. Ya. Berapa banyak di antara kita sampai hari ini masih kepengen terlihat menang. Masih kepengen terlihat berhasil. Yesus otentik banget, ya, otentik. Bukan hanya pengajarannya penuh dengan otentik, tetapi dia justru menunjukkan lewat keteladanan. Ya, Yesus tidak pakai topeng pemenang duniawi. Dia lepaskan topeng-topeng itu. Berapa banyak di antara kita masih pakai topeng? Dengan cara apa? Ya, pokoknya makanya emas. Saya tuh tiap hari Jumat itu kan ke Madura, gitu ya. Ke Madura, saya ngajar di Universitas Trunojoyo. Jadi kalau di sana saya sering temukan beberapa toko pengganti emas. Emas Cina itu ya, apa istilahnya itu ya, emas itu pengganti emas. Nah kan mereka suka memang pakai barang-barang yang glowing begitu kan, padahal bukan emas. Ya, padahal bukan emas. Saudara, kita juga sering kali tampil, mungkin bukan emas tiruan kayak begitu ya, tapi banyak hal yang tiruan. Hanya untuk ingin terlihat baik, ingin terlihat menang, ingin apa? Pengakuan dari orang lain. Ingin pengakuan dari orang lain. Saudara, kenapa saya dan saudara tidak lagi butuh pengakuan dari orang lain? Karena kita sudah diakui sebagai seorang anak oleh Tuhan. Dan itu cukup bagi kita. Saya tahu bahwa krisis pengakuan itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia kalau menurut saya. Makanya banyak orang berjuang mati-matian hanya untuk dapat pengakuan. Ya, berjuang mati-matian hanya untuk dapat pengakuan. Kadang-kadang kalau masa kecilnya itu sering diremehkan, gitu ya, sering diremehkan. Kamu nggak bisa jadi apa-apa. Kamu tuh terlalu bodoh untuk bisa sukses. Alah, orang tuamu kayak begini, kamu bisa jadi apa, gitu ya. Saudara, kalimat-kalimat yang kita terima waktu kita masih kecil itu membentuk kita. Itu eksesnya bisa dua. Yang pertama kita akan betul-betul, oh iya betul, terima sebagai kebenaran, gitu ya, terima sebagai kebenaran. Oke, memang saya nggak bisa apa-apa, ya sudah, kuburkan mimpi-mimpinya, gitu ya. Memang saya nggak bisa apa-apa. Tapi atau eksesnya bisa dua. Aku akan tunjukkan. Satu hari nanti saya akan tunjukkan bahwa kamu salah. Saya akan tunjukkan. Orang itu menjadi orang-orang yang penuh dengan ambisi. Dia akan kerja keras mati-matian. Dia akan bikin pagi jadi siang, siang jadi pagi, gitu kan? Maksudnya tuh betul-betul kerja keras. Dia hanya mau tunjukkan bahwa semua orang yang ngomong dia waktu kecil itu salah. Pembuktian. Saudara, tapi seorang murid Yesus, kita itu tahu, ya, kita ini adalah orang yang gagal, kita orang yang berdosa, kita tidak layak. Tapi sekaligus kita orang yang dicintai luar biasa oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dicintai luar biasa oleh Tuhan. Sehingga itu memulihkan kita. Ya, itu memulihkan kita. Sehingga kita nggak perlu lagi mencari pengakuan dari dunia ini. Saya sering mengingatkan diri saya, gitu ya. Saya sering mengingatkan diri saya. Ketika saya merasa tidak diakui, tidak diterima, itu kan kebutuhan dasar, penerimaan, pembenaran, ya, pengakuan, itu kebutuhan dasar kita.
Seringkali kita cari pada sumber yang salah selama ini. Kita cari itu dari orang lain, kita cari dari suami kita, cari dari anak kita. Padahal selama kita mencari pada sumber yang salah, saudara akan selalu menderita. Saudara tidak pernah mendapatkan penyegaran. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kesejatian. Di dalam Yesus saudara diterima, di dalam Yesus saudara dibenarkan. Sehingga gak peduli dunia tidak mengakui saudara, dunia tidak membenarkan saudara, selalu disalahkan gitu ya. Tapi kita ingatkan diri sendiri bahwa semua sudah Yesus kerjakan bagi kamu. Ya, kamu sudah diakui sebagai anak, engkau sudah diangkat sebagai anak, dan itu cukup bagimu. Saudara, aplikasinya bagi kita, mari lepaskan topeng pencitraan. Gak perlu kok saudara terus terlihat menang, saudara terlihat terus hebat. Gak apa-apa kalau kita harus terbuka tentang kegagalan kita. Berani terbuka tentang kegagalan, penderitaan kita. Dan mari kita meniru pola keotentikan Yesus yang sudah dia tunjukkan. Mari terakhir kita mau baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus telah membuka diri apa adanya sampai ke salib. Maka pengikutnya pun dipanggil untuk melepaskan topeng, berani terbuka tentang kelemahan, dan hidup dalam transparansi kasih karunia, agar orang lain menyaksikan kemuliaannya melalui kehidupan mereka. Amin. Gak apa-apa saudara terlihat tidak hebat, gak apa-apa saudara terlihat gagal, karena justru di dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna atasmu. Kemuliaan Allah terlihat jelas dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saudara, ada berapa banyak yang sebenarnya engkau tutupi dalam hidupmu? Hanya karena engkau ingin terlihat baik, karena hanya engkau ingin terlihat sempurna. Tapi tahukah engkau bahwa hidup dalam pencitraan melelahkan, sangat melelahkan. Hidup dalam pencitraan itu hanya menghalangi engkau dipulihkan oleh Tuhan. Maukah engkau mengaku di hadapan Tuhan? Tuhan, aku berdosa, Tuhan aku lemah, Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek. Dan kita juga tidak takut untuk bisa sharing kepada orang lain. Sesama murid Yesus yang sedang berjuang. Maukah engkau membuka dirimu? Karena itu adalah awal dari pemulihan yang mau Tuhan lakukan bagi kita. Bapa di surga, engkau melihat hati kami dan hidup kami. Tidak ada yang mampu kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan lihat berapa banyak rahasia-rahasia yang kami simpan, kami sembunyikan. Dan justru itulah alasannya kami sulit untuk bisa move on. Itulah alasannya kenapa kami sulit untuk dipulihkan. Karena kami selalu ingin terlihat sebagai orang yang hebat. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan adalah pribadi yang sangat otentik. Kami juga mau belajar Tuhan, menjadi orang yang otentik. Supaya melalui hidup kami yang tidak sempurna ini, orang lain menyaksikan kemuliaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.